Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Sebenarnya hari ini aku cuman mau bikin video curhat sama kalian tentang jerawat. Mudah-mudahan kalian mau nonton videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, sebenarnya video ini tuh lebih ke aku pengen nge-update keadaan kulit aku dan aku pengen cerita sama kalian karena aku belakangan ini jerawatan lagi. Nah, sebelum kita bahas jerawatnya, aku pengen ngasih lihat sama kalian updatean kulit aku yang terbaru. Ini aku nggak pakai complexion apa-apa. Kalau misalnya kalian lihat muka aku kok kayak berminyak, kayak basah, karena ini aku cuman pakai skincare aku aja. Aku pakai alis, eyeliner, maskara, sama tint lip balm. Jadi mungkin agak kayak make upan, tapi aku nggak pakai complexion apa-apa sama sekali. Nah, aku akan liatin sama kalian. Kalau misalnya nggak aku sadarin akan bisa keulang kayak masa zaman aku jerawatan parah lagi kayak waktu itu. Sebenarnya tujuan aku bikin video ini, aku pengen kalian yang merasa aku udah safe nih dari jerawat, aku udah aman, aku nggak akan jerawatan lagi. Jangan sampai kalian kayak lengah atau misalnya ngerasa kayaknya aku makan udah mulai bebas nih, nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian punya alergi sesuatu, kalian jangan lengah gitu daripada kalian merasakan atau mengalami hal yang aku rasakan. Kalian tahu dan kalian lihat aku juga share di Instagram kalau aku baru warnain rambut aku jadi warna ungu, as you can see. Nah, selama rambut aku diwarnain, udah pasti rambut itu jadi lebih kering, terus butuh asupan gizi yang lebih banyak dan butuh perawatan ekstra. Masalah aku yang paling besar soal rambut itu adalah rambut aku yang rontok. Kalau misalnya rambut aku yang kering udah bisa aku atasin, aku tahu produknya, tapi untuk rambut rontok ini aku kayak masih aware sebenarnya. Tapi aku menemukan satu produk ini, dan produk ini tuh mengkhususkan diri untuk rambut rontok. Karena aku merasa permasalahan aku dengan tonik rambut yang waktu itu bikin aku jerawatan kayaknya udah case close nih gitu ya. Kayaknya aku nggak cocok aja sama produk itu. Akhirnya aku nyobain produk ini. Sebenarnya produknya tuh beda dengan yang waktu itu. Kalau yang waktu itu tuh produknya memang disemprot. Jadi aku asumsikan kalau si produk itu tuh mungkin aja aku semprotin di kepala, ternyata bulir-bulirnya tuh kena wajah sehingga aku jerawatan. Nah, itu yang aku asumsiin dulu. Akhirnya aku beli produk ini. Produk itu dipakainya nggak disemprot. Jadi kayak aku harus ngebelah rambut aku, terus aku taruhin tuh produknya. Aku cari lagi, terus aku taruhin, terus aku pijat-pijat sih kulit kepala aku biar produknya meresap. Cara pakainya gampang dan aku tidak berpikir kalau produk itu akan menyebabkan jerawat karena aku pikir ini produknya beda cara penggunaannya dan kayaknya kandungannya juga beda dengan produk aku yang lama. Pemakaian pertama ternyata dia normal, tidak ada komplain apa-apa karena kebetulan semenjak rambut aku diwarnain pun aku jadi jarang, nggak terlalu sering keramas ya. Biasanya aku kalau sebelum diwarnain aku tuh bisa keramas 2 hari sekali. Semenjak rambut aku diwarnain aku tuh keramas kayak bisa 5-6 hari sekali karena supaya warnanya nggak luntur, dan aku lebih sering pakai dry shampoo karena dipakainya jarang, nggak kayak yang produk dulu bikin jerawatan bisa hampir setiap hari aku pakai. Jadi pada saat pemakaian pertama aku ngerasa biasa aja, pemakaian kedua aku ngerasa kayak oh oke, biasa aja sih, sampai akhirnya pada pemakaian ketiga muncul jerawat. Nah, sebelumnya muncul jerawat itu di sini, tapi aku yakin itu bukan karena si produk rambut, karena pada saat itu aku lagi bener-bener seneng ngemil makanan yang manis kayak boba, terus udah gitu makan tiramisu, terus udah gitu aku makan cake, itu langsung ada jerawat di sini 2, dan aku pikir oh kayaknya ini gara-gara makanan. Udah, karena jerawatnya pun masih normal. Nah, setelah itu tiba-tiba muncullah jerawat, diawali dengan di sini. Jerawatnya tuh gede dan gatal banget. Aku nggak berpikir kalau itu berasal dari produk rambut yang aku pakai, karena aku pikir aku bisa kayak gitu sepertinya sih kayaknya gara-gara aku kurang bersih nih cuci muka. Aku sih asumsinya masih kayak gitu karena aku ngerasa kayak oh nggak ada masalah, jerawat satu ya udahlah normal. Nah, nggak berapa lama muncullah jerawat yang ada di sini yang tadi kalian lihat. Ini tuh udah jadi kayak banyak, padahal di daerah sini tuh udah baru aja bersih. Jadi seperti kalian tahu aku pernah laser di jidat dan di pipi, itu tuh udah sampai
hampir bersih banget, terutama yang di sini tuh udah hampir hilang sama sekali. Jadi kalau misalnya aku make up pun dia nutupinnya udah kayak gampang banget sebenarnya. Terus udah gitu aku pakai lagi produknya untuk yang kelima kali karena aku masih kayak belum yakin, kayaknya gara-gara produk itu deh. Nah akhirnya begitu aku coba yang kelima kali itu, aku pakainya masih tetap cara yang sama ya. Jadi si produknya tuh kemungkinan tidak nempel ke wajah secara topikal, jadi nggak kena gitu ke kulit wajah, bener-bener di kulit kepala doang aku pijit-pijit, dan setelahnya aku selalu cuci tangan. Aku kan udah pernah cerita tuh aku pakai obat total jerawat yang dari Aknol. Aku kalau jerawatan biasanya pakai itu dan biasanya ampuh. Setelah penggunaan yang keempat dan kelima, pokoknya aku pakai produk Aknol itu, aku totolin, berusaha nggak aku garuk, berusaha nggak aku apa-apain, sampai akhirnya udah agak mendingan. Begitu udah mendingan aku mikir, oh kayaknya besok tuh udah mulai bisa dipakein obat yang ngeringin jerawat karena kayaknya udah mau sembuh. Akhirnya tibalah hari aku keramas. Begitu aku keramas dan aku pakai produk itu lagi, si jerawat aku yang asalnya dia udah mau kering tiba-tiba kayak meradang lagi, kayak digelitik dari dalam gitu. Jadi kayak dia gatal tapi di dalam, terus pengennya tuh gini loh, kayak misalnya ini jerawat nih, pengennya tuh aku giniin pakai kuku nih, aku tekan-tekan gini, itu kayaknya kalau aku tekan-tekan gitu bakal enak banget di kulit wajahnya. Tapi aku inget kalau digituin nanti bisa meradang dan luka. Ini aja nggak aku apa-apain merah kayak gini gitu, apalagi kalau misalnya aku oprek-oprek dan aku pegang-pegang. Setelah yang lama jadi tumbuh dan meradang lagi, tiba-tiba tumbuh jerawat baru, dan si jerawatnya itu yang paling atas ini dan di sini nih, yang ini yang tadi aku tunjukin. Nah itu tuh lumayan baru banget di antara semua jerawat aku. Dari situ aku langsung menyadari bahwa oh kayaknya ini memang pengaruh si produk rambut itu. Aku tidak menyerah ya, karena aku nggak mau berasumsi aja tanpa aku ngetes gitu. Akhirnya si jerawatnya aku diemin, nggak aku pakein obat total yang biasa aku pakai. Sampai akhirnya aku cobain sekali lagi, ternyata bener di sini lalu numbuh lagi jerawat. Yang kecil-kecil sini dan ada yang gedenya satu. Dari situ aku langsung mengasumsikan oh iya bener. Tapi selama aku ngetes, karena aku keramasnya tuh 5 hari sekali dan dalam jarak waktu itu aku berusaha makan makanan sehat biar aku bisa tahu pasti kalau misalnya si muka aku itu pengaruhnya dari apa gitu. Jadi makannya aku cobain makan sehat yang gak aneh-aneh, dan skincare-nya aku pakai skincare aku yang paling aman, skincare kuncian yang aku sudah tahu pasti kalau aku pakai skincare itu nggak akan apa-apa. Ternyata memang benar penyebabnya adalah si produk rambut itu. Ini sebenarnya antara kesel, aku ngerasa kayak kok aku bodoh banget, pengen marah, pengen, tapi ya udahlah ya, nggak bisa. Jadi akhirnya sepertinya kita kayak balik lagi ke square one di saat aku ngerasa kayak wah bentar lagi aku bakal bisa bikin make up glass skin, aku bisa bikin make up bla bla bla, aku bisa bikin segala. Ternyata aku jerawatan lagi. Jadi kayaknya kita akan mulai lagi merawat semua jerawat ini, walaupun memang nggak sebanyak yang pernah kalian lihat di video aku, tapi menurut aku segini sih udah lumayan bikin stres karena aku masih nggak tahu nanti berikutnya akan nambah lagi atau enggak. So far sekarang aku lagi masih pakai obat total jerawat Aknol pagi dan malam di rangkaian skincare aku, tapi biasanya kalau pagi nggak aku pakein karena biasanya aku suka butuh untuk make upan. Nah, kali ini jujur aja aku agak males mainan make up karena permasalahan si jerawat ini. Nah sebenarnya aku bikin video ini tuh sebenarnya curhat sih, tapi aku mau ngingetin lagi sama kalian bahwa sering banget diantara kalian yang bilang sama aku kalau aku tuh jerawat nggak sembuh-sembuh, aku tuh bermasalah sama jerawat seumur hidup. Nah aja kalau misalnya kalian merasa bermasalah sama jerawat, terus kayak kok perjuangan ini tidak pernah berakhir, kok kayaknya sial banget aku kayak gini, tenang aja, kayaknya semua orang pun sama merasakan hal yang sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena aku juga jerawat itu sebulan sekali pasti ada. Kalau lagi ya sial atau misalnya aku lagi nggak teliti, kadang-kadang ya jerawatnya kayak gini. Aku sih sekarang berharap ini cepat hilang dan tidak akan muncul jerawat lainnya, karena aku juga nggak tahu walaupun aku udah stop produknya, kira-kira si jerawatnya masih bakal muncul sebagai sisa residu produk yang aku pakai atau enggak. Jadi aku sebenarnya mau ngasih semangat juga sama kalian kalau selama ini kalian masih jerawatan, masih struggling, tetap semangat, jangan menyerah, jangan sampai udah aku nggak mau pakai apa-apa karena aku tuh kayak udah nyobain segala hal. Ya kalau kamu udah nyobain segala hal masih jerawatan,
berarti ada hal yang belum kamu coba sampai si jerawatnya bisa berkurang. Karena aku tuh yakin jerawat tuh ada penyebabnya, jerawat tuh bisa diobatin, jerawat itu sebenarnya bisa gitu dibantu untuk dikurangin, tergantung kitanya mau kayak gimana. Nah, jadi ini tuh video memang nggak terlalu panjang, lebih ke aku curhat dan aku mau ngasih semangat sama kalian. Dan buat kalian pejuang jerawat, coba dong absen di sini karena kita tetap pejuang jerawat dan aku juga sekarang harus lebih semangat. Kemarin aku sempat down, tapi setelah aku pikir-pikir mungkin ini saatnya aku harus lebih ekstra dan lebih rajin lagi. Karena kemarin mungkin di saat aku merasa wajah aku udah bagus banget nih, wajah aku udah enak banget nih, aku tuh jadi kayak males-malesan, aku jadi kayak ya udahlah nggak usah dipakein, udahlah biarin aja, nah sering kayak gitu. Jadi menurut aku kalau kalian pejuang jerawat tetap berusaha, jangan menyerah. Oke, makasih kalian udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Makasih juga kalau selama ini kalian nontonin semua video tentang jerawat aku. Kita sama-sama pejuang jerawat, sama-sama pejuang bekas jerawat. Tetap semangat walaupun sekarang aku lagi antara bete, kesel, sebel juga. Dan kemarin tuh sempet kayak nggak bersemangat untuk nyobain make up, nggak bersemangat untuk mainan make up karena masalah ini. Cuman kalau aku pikir lagi kayaknya aku pernah melewati hal yang lebih parah dari ini. Jadi sepertinya aku harus sedikit lebih sabar aja sambil nunggu. Makasih kalian udah dengerin ocehan aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, ada yang mau dibahas, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!